bukan sekedar singgasana atau tempat bertahta. Setiap sudut bermakna doa, tak pernah luput. Setiap sisi mengandung sejuta arti. Dibangun di antara bentang alam yang memberikan kemakmuran. Pitutur yang tak pernah luntur, membumi menyimpan filosofi. Punggung Pulau Jawa dibentuk oleh deretan gunung berapi yang secara terus-menerus mengisi setiap jengkal tanahnya menjadi daratan untuk kemudian layak dihuni umat manusia. Merapi adalah salah satunya. Merapi menciptakan sumber-sumber mata air yang kemudian mengalir menjadi sungai yang membelah Yogyakarta sebelum akhirnya menuju Laut Selatan. Air memberikan sumber kehidupan, material Merapi memberi kecukupan bahan membangun peradaban, bahkan memberikan kesuburan yang tak henti-henti. Sang Khalik memberikan alam yang mencukupkan, di mana sebuah keraton kemudian dibangun oleh sosok yang memiliki perhitungan cermat dan linui dalam berpikir. Pangeran Mangkubumi yang memang memiliki keahlian di bidang arsitektur tidak sembarangan memilih tempat untuk membangun keraton. Hutan Paberingan adalah lokasi yang sangat istimewa karena selain di tengahnya terdapat umbul pacetokan, juga diapit oleh 6 sungai, masing-masing 3 di kanan dan kirinya. Dan yang lebih istimewa lagi, posisinya persis berada di tengah garis lurus antara Gunung Merapi dan Laut Selatan Jawa. Dibandingkan tanah di sekitarnya, posisi kontur tanah hutan Paberingan ini lebih tinggi, sehingga tidak akan tergenang oleh karena banjir. Di sini awal mula Keraton Yogyakarta dibangun. Kecerdasan Sri Sultan Hamengkubuwono I tampak nyata dalam setiap sudut bangunan Keraton Yogyakarta. Kemampuannya melakukan proses akulturasi 3 kebudayaan, yaitu Jawa, Hindu, dan Islam pada arsitektur dan tata letak bangunan keraton sungguh sulit dicari tandingannya. Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak sekedar membangun rumah tinggal ataupun istana, tetapi beliau sungguh memikirkan seluruh desain keraton berdasarkan filosofi-filosofi bernilai amat tinggi yang merupakan intisari dari ketiga akar kebudayaan tersebut. Kekayaan filosofi ini sudah tercermin dari pemilihan lokasi yang seolah-olah menggambarkan sebuah area yang suci yang diapit oleh sungai dan berada pada garis lurus di antara gunung dan samudra. Demikian pula dengan tata ruang kota yang didesain dengan pondasi budaya filosofi yang sangat mendalam. Dasar-dasar budaya dan filosofi yang sudah diletakkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Keraton Yogyakarta ini terus dilestarikan oleh para raja penggantinya dan menjadi cikal bakal dari kota Yogyakarta. Salah satu nilai budaya Jawa yang masih melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Secara harafiah, arti Hamemayu Hayuning Bawono adalah membuat dunia menjadi hayu atau indah dan rahayu atau selamat dan lestari. Makna yang lebih dalam dari ungkapan ini adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya.
Muara dari sikap Hamemayu Hayuning Bawono ini akan terwujud negara yang panjang, punjung gemari pahlo jinawi, toto tentrem, kerto turra harjo, atau negara yang lestari, makmur, damai sejahtera. Keraton adalah lambang struktur manusia dengan segala konsep kesadaran sangkan paraning dumadi, sedulur papat limo pancer, kiblat papat limo pancer, jalmo limpat seprapat tamat. Makna keraton menjadi sangat penting dan melekat di hati rakyat karena sultan dan keraton masih memiliki atau memenuhi kualitas seperti yang tergambarkan dalam sanepo itu yang bersifat spiritual dan bermakna sangat mendalam. Sebagai pancer, Keraton Yogyakarta diapit oleh 4 anasir kiblat, yaitu timur Kampung Gondomanan, barat Kampung Wirobrajan, utara Kampung Pingit dan Gondolayu, dan selatan Kampung Krapyak. Pusat alam semesta atau makrokosmos yang digambarkan sebagai Gunung Meru kemudian disejajarkan dengan raja dan kerajaannya atau mikrokosmos, yang dalam topik ini adalah Sri Sultan dan Keraton Yogyakarta. Konsep pensejajaran ini disebut sebagai konsep kosmologi. Konsep kosmologi adalah suatu kepercayaan tentang adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu kesejajaran antara alam semesta atau jagat raya dengan dunia manusia termasuk di dalamnya, raja dan kerajaannya. Contoh lain adalah bahwa masyarakat Jawa menentukan masa tanam padi juga berdasarkan ilmu astronomi Jawa, seperti melihat posisi lintang Waluku. Bentuk segi empat ini sangat melekat di dalam masyarakat Jawa, yang kemudian dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan, seperti bentuk tata ruang keraton atau kota, hingga pada tembang mocopat, kakang kawah adi ari-ari, sedulur papat kalimo pancer, dan hari pasaran, pon, wage, kliwon, legi, paing. Manifestasi filosofi segi empat ini mengatur banyak hal dalam kehidupan masyarakat Jawa, dari proses lahir, menikah hingga meninggal, dan berbagai hal lain di dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filosofi segi empat adalah cara orang Jawa dalam memandang alam semesta dan kehidupannya atau kosmologi Jawa. Hingga kini seperti hari pasaran berlaku dalam menentukan hari-hari terbaik dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian masyarakat. Ajaran kosmologi Jawa tidak hanya berkembang di lingkup keraton, namun keraton menjadi kiblat bagi masyarakat Yogyakarta dalam menjalankan tradisi. Utamanya adalah menjaga nilai-nilai filosofi dalam masyarakat, melestarikan dan menumbuh kembangkan dalam segala aspek. Nepangaken nami menira miturut KTP menika Dimas Hargojati. Lajeng wonten keraton pikantuk paring dalem asma Mas Ryo Harga Halpitojati. Menira sepisanan mlebet dados abdi dalem menika wiwit taun 2012. Inggih menika tasih pangkat menika sowan bekti. Sowan bekti setunggal taun, lajeng dipun angkat minggah dados magang menika 2 taun. Menika papanipun anggenipun ngayahi rumiyin wonten pecaosan Regol Gepura. Saklajenge ing taun 2013 nika
dipun suwun wonten tepas Hal Pitapura. Tepas Hal Pitapura menika menawi wonten menika bagian perlengkapan. Tugas menira ing tepas Hal Pitapura menika minangka carik menika nggih nindakaken administrasi, menika surat menyurat lan ugi ngordinir kanca-kanca abdi dalem wonten ing tepas Hal Pitapura menika. Dados kedah bagi tugas lan tanggung jawabipun abdi dalem wonten ing tepas Hal Pitapura menika. Menira dados abdi dalem menika antawise nggih panggilan hati. Pengen dados abdi dalem menika mengabdikan diri wonten ing kraton mliginipun dumateng ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun. Pengen nglestarenaken kabudayan wonten ing saklebeting kraton lan ugi saged dados conto tulodo ing masyarakat wonten ing Jawi. Wonten ing saklebeting kraton menika nggih kedah nggadahi sopan santun, unggah-ungguh lan ugi subasita. Nggih menawi wonten kraton anggenipun pangandikan menika nggih kedah wonten sopan santunipun, nggih menika nggih anggenipun ngendika nggih kedah sing alus lan boten kedah seru anggenipun ngendika menika. Lan wonten kraton menika menawi ngendika menika wonten klebet mboya wonten tangan menika ngagem telunjuk ning kedah mawi jempol. Monggo kula dherekaken wonten menika boten wonten tangan puding menika wonten klebeting kraton boten wonten. Dados unggah-ungguh pangandikan lan tata krama menika kedah nggih mawi jempol menika. Menawi larangan utawi wonten kraton nika saged punsebat awisan. Awisan nika sami tegesipun larangan. Dados menawi abdi dalem menika mboya dikeparengaken mliginipun sinjang motif parang rusak utawi motif parang barong. Amargi motif menika ingkang ngagem namung ngersa dalem ingkang sinuwun. Dados sedaya abdi dalem ingkang nderek ngayahi sowan wonten kraton mboya dikeparengake ngagem motif menika. Menawi wonten ing saklebeting kraton menika kedah ngginakaken basa Bagongan utawi basa Kedaton. Lah basa Kedaton menika kedah para abdi dalem menika ngginakaken basa menika. Lah contonipun menapa basa Bagongan menika? Antawisipun setunggal menira. Menira nika menawi basa Jawinipun menika kula. Nah, kula utawi saya nika menira. Lah menawi pekenira menika panjenengan utawi kamu menika ingkang pekenira. Lah menawi kados basa Bagongan sanesipun kados puniki nika menika ini. Tawi puniku itu kados mengaten. Salah setunggalipun kados mengaten ingkang basa Bagongan pun ginakaken wonten ing saklebeting kraton. Mliginipun abdi dalem ingkang ginakaken. Abdi dalem mempunyai peran penting bagi setiap pengabdi di Keraton Yogyakarta maupun sebagai pengabdi tradisi budaya. Secara sederhana, nilai-nilai filosofi dan kosmologi yang dipakai Pangeran Mangkubumi dalam dasar membangun Yogyakarta juga hadir di tengah masyarakat Yogyakarta. Keraton yang sebagai titik pancer menjadi pedoman bagi masyarakat memaknai dan menjalankan tradisi budaya yang mempunyai nilai filosofi setiap detaknya.
Kecintaan Pangeran Mangkubumi pada bidang seni dan budaya terlihat dengan sangat jelas pada beberapa hasil karya seninya, juga dari upayanya untuk terus melestarikan peninggalan seni budaya adiluhung dari para leluhurnya. Hingga sekarang, seni budaya itu terus menggema dan tidak pernah surut, bahkan terus berkembang mengikuti zaman, namun tetap dengan pakem-pakem yang tidak boleh dihilangkan. Seni budaya ini pun tidak berhenti di lingkungan Keraton Yogyakarta saja. Sudah sejak ratusan tahun masyarakat Yogyakarta turut menyebarkan seni budaya dengan berbagai kreasinya. Pangeran Mangkubumi adalah sosok yang titis dalam mengolah berbagai seni budaya. Dari pewayangan, menciptakan gerak tarian, mocopat, dan berbagai seni pertunjukan yang sampai saat ini masih bisa kita saksikan dalam pagelaran Keraton Yogyakarta. Masyarakat yang turut andil dalam berkesenian dan budaya ini menjadi salah satu perwujudan bahwa nilai-nilai filosofis yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi telah melekat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Hamemayu Hayuning Bawono.